Pada zaman dahulu kala, ada sebuah kerajaan di hulu Sungai Bintang yang dibentangkan oleh raja sangat adil. Sang raja telah memiliki seorang permaisuri yang begitu dicintainya. Kehidupan rumah tangga pun begitu rukun dan bahagia. Lalu, pada suatu hari, sang raja melihat istrinya sedang lesu dan bersedih. "Istriku, kenapa kau bersedih? Coba katakan kepadaku, jangan pendam sendirian." "Suamiku, kita sudah lama membina rumah tangga, namun saat ini kita belum diberi keturunan. Aku menginginkan seorang anak," jawabnya lesu. Lalu sang raja berkata, "Kita berdoa dan serahkan saja pada Tuhan Maha Kuasa. Untuk sekarang, mungkin memang kita belum dipercaya untuk memiliki seorang anak." Pada suatu pagi, sang raja dan permaisuri berjalan-jalan di sekitar hulu Sungai Bintang. Tiba-tiba, sang permaisuri jatuh pingsan. Raja pun panik bukan main dan memanggil tabib. Ternyata wanita itu sedang mengandung seorang bayi. Mendengar kabar itu, perasaan raja begitu lega sekaligus bahagia. Akhirnya, doa dan harapan mereka dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tak hanya raja juga menyambut kehadiran sang pangeran. 9 bulan sudah berlalu, sang pangeran kecil pun sudah siap untuk datang ke dunia. Namun, alangkah terkejutnya raja dan permaisuri ketika yang lahir bukanlah seorang bayi, melainkan lokan atau kerang. Sang raja merasa sangat malu. Kemudian, bendahara kerajaan memberi saran kepada raja untuk membuang permaisuri ke hutan. Setelah itu, ia segera menyuruh kepada penggawainya untuk membawa permaisuri dan anaknya ke hutan. Dengan begitu, sang permaisuri merasa sangat takut. Kemudian, ada seorang nenek yang menghampirinya, namanya Nenek Kebayan. Sang nenek lalu mengajaknya untuk tinggal bersamanya. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, hingga tak terasa 18 tahun pun sudah berlalu. Anak yang berwujud lokan itu juga tumbuh dengan sehat. Anak tersebut selama ini tinggal di sebuah kolam kecil. Pada malam ketika bulan purnama, lokan itu berubah menjadi seorang anak yang tampan dan gagah. Si pemuda itu berkata, "Ampun Bu, tidak usah takut. Aku putramu selama ini engkau rawat dengan baik." Beberapa waktu kemudian, sang pangeran mengatakan kepada ibunya kalau ia penasaran dan ingin melihat keadaan kerajaan. Wanita itu akhirnya mengizinkan dan malah ikut serta. Permaisuri mengajak putra lokan untuk kembali ke Bintang untuk menjenguk ayahnya. Setelah menempuh perjalanan jauh, mereka tiba di negeri Bintang. Mereka membangun pondok di pinggir kota untuk tinggal sementara. Ketika itu, mendengar kabar bahwa bendahara kerajaan mengambil alih kedudukan baginda raja. Dan ternyata bendahara mengurung raja di sebuah sumur beracun. Permaisuri memberitahu kepada putra lokan, maka dari itu Pangeran Lokan
berusaha mengatur strategi untuk membebaskan ayahnya. Pangeran Loka berhari-hari berusaha mencari di mana lokasi sumber beracun berada. Setelah ketemu, ia tidak begitu saja bisa menolong ayahnya. Ia harus memberi pelajaran kepada bendahara kerajaan yang telah menggantinya dan menghasutnya. Awalnya, sang raja kaget dengan kedatangan si pemuda itu. "Terima kasih. Aku berhutang nyawa padamu. Hai anak muda, siapakah sesungguhmu? Coba kita lihat siapa datang ke sini menghadap tuanku." Putra Loka sambil menuju ke arah permaisuri. Setelah itu, permaisuri menjelaskan semuanya dan menceritakan siapa pemuda yang menolongnya tadi. Raja merasa sangat terkejut ketika mengetahui siapa pemuda itu. Ia merasa sangat menyesal karena telah membawa mereka ke hutan. Ia juga sangat marah kepada bendahara kerajaan yang telah menggantinya dan menghasutnya. Namun apa daya, nasi telah menjadi bubur. Ia lalu meminta maaf kepada istrinya dan anaknya. Permaisuri dan Putra Loka tentu memaafkannya. Kemudian mereka dibawa kembali ke istana. Keduanya juga tidak lupa untuk menjemput nenek kebayang untuk tinggal bersamanya. Mereka pun hidup bersama dan bahagia.